Baik semuanya, kali ini kelompok kami yang dari aplikasi Folder akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang sudah selesai. Nah, kelompok kami terdiri dari Muhammad Yosef Gumilar dan saya sendiri Joshua Daniel, saya juga Muhammad Giats. Nah, di sini agenda kami adalah yang pertama, peran AI dan manusia dalam development. Jadi ada pembagian antara peran tim dan AI. Setelah ada contoh kodenya juga. Satu demo produk. Setelah demo produk ada unique value proposition. Setelah itu tim kami juga sudah melakukan competitor analysis sehingga juga bisa melakukan validasi model bisnis. Pertama untuk peran AI saya akan presentasikan. Nah, untuk tim kami berperan menentukan arsitektur, 3-layer, Electron, React, Fast API, dan SQLite. Setelah itu merancang skema database dan migrasi backward compatible karena kami menggunakan Windows ya. Setelah itu kami juga mendesain logika bisnis kritis yaitu rename, template, dan end conditions. Setelah itu ada duplicate handling. Nah, tim kami juga melakukan code review, testing manual, dan keputusan keamanan yaitu path transversal vulnerability, SQL injection. Setelah itu ada juga validasi dengan usernya supaya projectnya bisa tervalidasi gitu ya sebagai problem dari user, sebagai bentuk dari problem yang yang tim kami pecahkan untuk usernya begitu. Nah, setelah itu untuk AI kami menggunakan cloud. AI itu menulis implementasi dulu. Setelah itu juga AI juga berperan untuk generate komponen front end, React, dashboard, manajemen peraturan-peraturan files, dan yang lainnya juga. Nah, setelah itu AI juga berperan menulis test case dan skenario pengujian. Setelah itu AI juga berperan menyusun dokumentasi laporan akhir, release notes, dan build troubleshooting. Namun di sini seperti biasa, setiap hal yang dilakukan dengan AI itu tetap di-approve dengan timnya, harus mendapatkan approval. Nah, di sini keputusan manusia adalah untuk menggunakan template placeholder, extension, date, lalu ada originalnya. Setelah itu resolusi harus pure function tanpa efek samping. Setelah itu manusia juga telah memutuskan, yaitu kami tim juga memutuskan untuk fallback ke original file name jika template-nya tidak valid. Fallback ke default begitu ya. Nah, setelah itu tim kami juga memutuskan bahwa harus ada support nested folder via subfolder. Nah, contoh dari peranan AI-nya seperti ini ya, di server.py. Nah, setelah itu demo produk akan dilanjutkan oleh saudara saya, Muhammad Yosef. Selanjutnya untuk demo produk, di sini ada beberapa fitur utama di aplikasi Folder. Yang pertama ada auto organize, bisa mengatur file otomatis berdasarkan rules yang telah dikonfigurasi. Yang kedua ada multi folder monitoring, monitor beberapa folder sekaligus secara real time. Yang sebelumnya hanya satu, sekarang bisa bebas berapa banyak. Yang ketiga ada organize now, menjalankan organisasi manual kapan saja dengan satu klik. Misal foldernya berantakan sebelum download folder, kita bisa mengklik organize now agar folder dirapikan. Selanjutnya ada duplicate detection, itu mendeteksi file duplikat via SHA 256 hash sebelum memindahkan file. Selanjutnya ada role condition, kita bisa mengkombinasi kondisi ekstensi, ukuran, dan nama file. Dan yang keenam ada undo dan activity log, kita bisa membatalkan aksi terakhir dan melihat riwayat yang lengkap. Dan aplikasi dapat di-download di link berikut. Selanjutnya untuk skenario demo,
Pertama kita membuka aplikasi folder. Selanjutnya di rules kita menambahkan PDF ke folder dokumen dengan rename template date original. Ada di preset, jadi saya memakai preset saja. Selanjutnya kita mengaktifkan monitoring pada folder downloads. Lalu kita drop file PDF ke downloads. Berikut hasilnya. Selanjutnya drop file duplicate untuk menunjukkan duplicate detection. Lalu untuk activity-nya seperti ini. Dan kalau diklik undo, filenya akan kembali ke tempat semula. Lalu untuk unique value proposition, folder ini satu-satunya file organizer offline dengan role engine, preview, undo, dan deteksi duplikat. Dan dibayar 50.000 sekali. Folder 100% offline. Ada preview sebelum aksi, activity log dan undo, role engine, duplicate detection, dan one-time purchase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gates. Berikut adalah hasil analisa para kompetitor. Yang pertama itu fitur real-time monitoring. Lalu ada rule engine, rename template, preview sebelum aksi, undo, 100% offline, duplicate detection, END conditions, operating system, dan harga. Untuk folder ini, fitur-fitur tersebut ini tersedia untuk operating system Windows dengan range harga kisaran Rp50.000. Selanjutnya adalah validasi model bisnis. Slide ini membuktikan model bisnis folder layak secara angka. Pertama, dari survei kita 30,8% responding willing to pay di kisaran Rp25.000 hingga Rp75.000. Dari sini kita tetapkan harga di Rp50.000 untuk sekali bayar. Dengan harga itu, gross margin per unit kita sekitar 70%, artinya tiap penjualan mayoritas masuk sebagai keuntungan. Selanjutnya ada break even point, kita ada di sekitaran 50 unit, jumlah yang sangat kecil dan realistis untuk dicapai. Untuk ukuran pasar, TAM-nya kita di 1,4 miliar, SEM-nya 200 juta, SOM-nya 2 juta. Dan target konkret kita adalah 2.000 lisensi dalam 12 bulan, yang kalau misalkan tercapai berarti kurang lebih 100 juta gross revenue rupiah. Persis seperti apa yang tertulis di banner bawah slide ini. Selanjutnya adalah hasil pengujian willingness to pay. Berikut hasil pengujian langsung ke user soal kesiapan mereka untuk membeli produk folder. Dari pengujian ini 25% responden bilang iya akan saya beli, 75% bilang mungkin, dan 0% bilang tidak. Jadi key insight-nya adalah 100% masalah tester terselesaikan. Skor kepuasan 4,5 dari 5 dan 0% respons negatif terhadap pembelian. Lalu untuk tabel matrix, kita lihat perkembangan dari MVP ke sprint 1 lalu ke sprint 2. Usability naik dari 3,8 lalu 4,2 hingga 4,5. Untuk problem solved naik dari 80%, 90% ke 100%. Lalu reuse intent naik dari 70%, selanjutnya 85% hingga 100%. Baik, kurang lebih presentasi dari tim kami hanya sampai situ saja. Saya mewakili tim saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan satu kata atau dua kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.